Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Kara dan juga Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah komputer akuntansi. Saya Ade Kamelia Putri dengan nomor NIM 710 142 1263. Izin menjelaskan terkait langkah-langkah setting link account, setting pajak, dan juga daftar saldo pengisian saldo perusahaan. Yang pertama, kita akan membuat setting link account. Caranya kita pilih setup, kemudian kita pilih link account. Setelah itu kita untuk langkah yang pertama kita akan menyeting account dan banking account. Jadi ini diklik. Nah, di sini sudah muncul. Untuk yang pertama itu ada equity account for historical balancing. Nah, ini tidak perlu dirubah karena ini adalah akun pembantu yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita atau kepada pihak lain antara debit dan kredit itu apakah sudah balance. Nah, kita bisa melihatnya dari historical balancing. Nanti kalau misalnya udah balance, nanti akan menunjukkan 0. Saldo 0. Nah, untuk yang kedua itu adalah bank account for electronic payment. Nah, karena di kebijakan akuntansi tidak dijelaskan apakah atau terkait dengan electronic payment, nah kita bisa menggantinya dengan cash in bank. Nah, caranya tadi ya, klik tanda panah ini, terus akan muncul akun-akun yang akun-akun bank ya teman-teman sebenarnya. Dengan waktu kita memasukkan itu dengan tipe bank atau banking masalah. Nah, kita pilih cash in bank. Oke, terus kita pilih yes. Seperti itu. Untuk mengganti account yang sebelumnya belum otomatis dan yang sebelumnya sudah otomatis di Mayop dan kita ganti dengan akun sesuai dengan kebijakan akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah bank account for undeposit fund. Nah, di sini kita tetap pakai undeposit fund karena ini sudah menjadi sudah tersetting di Mayop seperti itu. Oke, untuk itu kita klik OK. Oke, untuk setting yang berikutnya, kita juga bisa pilih link setup lagi, kemudian kita klik link account, akan muncul tadi. Nah, kita tadi kan yang account dan banking account sudah di setting ulang, maka selanjutnya kita akan setting link account terkait dengan sales account. Nah, diklik. Nah, di sini sudah muncul akun-akun yang nantinya akan kita setting. Nah, yang pertama itu aset account for tracking receivable. Itu tidak usah diganti ya, teman-teman. Karena ini sudah otomatis di Mayop. Nah, sudah otomatis di Mayop. Kemudian yang bank account for customer receive ini harus diganti karena kita tidak ada akun checks account. Jadi kita pakai cash in bank karena di kebijakan akuntansi itu setiap penerimaan akan disetor ke bank. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai cash in bank. Oke, setelah itu I check fact. Oh, setelah itu ini adalah beberapa uh, akun yang nantinya akan kita centang sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Yang pertama itu ada I check fact of sales. Nah, di sini maksudnya adalah penjual itu akan menanggung beban angkut akan menanggung beban angkut penjualan. Nah, di sini di kebijakan akuntansinya tidak dijelaskan, jadi kita tidak perlu mencentang I check spread of sale ini.
Kemudian yang kedua itu I track deposit collects for customer. Nah, ini maksudnya itu apakah pembeli itu memberikan uang muka kepada penjual atau kepada kita. Nah, di sini ada akun Pride Income, jadi kita harus centang. Itu. Kita cari akun Pride Income. Nah, ini ya nomor akun 2 karena itu bentuknya itu liability kewajiban. Karena itu uang muka jadi itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita atau hutang lah itu kita use account itu. Kemudian yang ketiga itu I give discount for early payment. Nah, di sini apakah penjual itu memberikan diskon kepada pembeli jika pelunasannya itu sesuai dengan kesepakatannya. Misal, jika termin itu 2/10 N/30, jika pelunasannya kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan diskon. Nah, di sini juga dijelaskan pada kebijakan akuntansinya bahwa ada diskon. Jadi kita centang. Nah, untuk akunnya sendiri, kita bisa pilih sales diskon dengan nomor akun 4 ya, teman-teman. Kita pilih akun 4. Nah, di sini ada sales diskon. Jadi kita klik, kita pilih OK. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu I access change for late payment. Nah, itu tidak usah maksudnya di kebijakan akuntansinya itu tidak dijelaskan apakah ada denda yang akan penjual tarik kepada pembeli jika pelunasannya itu lebih dari tanggal yang udah disepakati. Misal tadi kan 2/10 N/30. Jika semisal pelunasannya itu lebih dari 30 hari, itu biasanya penjual akan memberikan denda, tapi di kebijakan akuntansi perusahaan ini tidak dijelaskan, maka dari itu kita tidak usah mencentang I access check for late payment. Kemudian yang dicentang hanya ini, jadi kita klik OK. Oke, untuk setting link account selanjutnya adalah kita pilih setup, kemudian kita pilih link account, kita klik purchase account. Nah, di sini sudah muncul apa sih link account pada purchase yang harus di setting itu. Nah, di sini udah ada liability account for tracking payable. Nah, itu udah otomatis seperti yaitu account payable. Kemudian untuk bank account for filing bill itu kita harus ganti seperti tadi, karena ini adalah bank untuk akun bank yang digunakan untuk pembayaran, jadi kita pakai Cash in Bank. Kemudian klik Cash in Bank, kita pilih use account. Setelah itu I change result item without a supplier bill. Kita tidak usah mencentangnya karena tidak di kebijakan akuntansi perusahaan itu tidak dijelaskan, atau tidak ada tidak dijelaskan. Kemudian yang ke I pay fact of purchase kita centang. Ini maksudnya apakah pembelian itu kita sebagai perusahaan apakah menanggung beban angkutnya. Nah, di kebijakan akuntansi itu dijelaskan bahwa memang perusahaan itu akan menanggung beban angkut jika terjadi pembelian kepada supplier. Nah, maka dari itu kita centang dan kita pilih akun nomor 5, yaitu cost of sale karena kita pakai sistem harga pokok pesanan. Oke, selanjutnya itu I track deposit paid to supplier. Itu tidak usah dicentang karena tidak ada akun yang menjelaskan bahwa apakah kita sebagai perusahaan memberikan uang muka kepada supplier. Jadi itu tidak perlu dicentang. Kemudian yang selanjutnya itu I take discount for early payment. Nah, di situ ada di kebijakan akuntansinya itu dijelaskan bahwa
memang ada diskon untuk kita jika kita melunasinya itu sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati antara supplier dan juga kita. Nah, maka dari itu kita centang dan kita pilih Amar akun 5 juga, yaitu kita cost of sold, karena kita seperti tadi bahwa kalau pakai sistem harga pokok, maka untuk akun bahan angkut, potongan pembelian itu kita pakai cost of sold. Itu. Setelah itu kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih setup kembali dan kita pilih link account, yaitu untuk link account selanjutnya. Kita klik viral account. Nah, di sini ada beberapa setting yang akan kita lakukan pada menu viral link account. Nah, yang pertama itu adalah bank forecast payment. Nah, kita bisa pilih cash in bank. Kemudian untuk seperti tadi ya yang sudah dijelaskan, karena pembayaran itu dilakukan dengan cash in bank jika melebihi 5 juta. Maka dari itu kita pakai cash for payment, bank for cash payment itu cash di bank. Kemudian untuk bank account for check payment kita juga bisa pilih cash in bank karena kita tidak memiliki akun checks untuk pembayaran, jadi kita tetap pakai cash in bank. Kemudian untuk bank account for electronic payment itu juga cash in bank karena pembayaran itu semua dilakukan menggunakan cash in bank jika lebih dari 5 juta. Setelah itu default employer expense account kita bisa pilih wages and salary. Wages and salaries expense. Begitu juga default wages expense account kita juga bisa memilih wages and salary expense. Jadi untuk default employer dan default wages itu kita sama-sama pilih wages and salaries expense. Kemudian untuk default tax atau deduction payable account kita bisa pilih income tax payable, yaitu hutang PPh. Nah, seperti itu untuk setting viral link account kita bisa pilih OK. Selanjutnya untuk setting link account sudah selesai. Kemudian kita akan beralih ke setting pajak. Kita bisa pilih list, kemudian kita bisa pilih tax code. Nah, di sini sudah muncul beberapa pajak yang sudah terotomatis di Maya Accounting. Nah, karena Maya Accounting itu berasal dari Australia ya, jadi itu kebanyakan pajaknya itu pakai pajak dari luar. Jadi untuk menyeting ulang atau menambahkan pajak di Indonesia itu menggunakan PPN atau dalam bahasa Inggrisnya itu VAT, maka kita bisa pilih Good and Service Tax. GST ini ya teman-teman. Kita bisa klik. Kemudian di sini kita tax code-nya bisa diganti dengan VAT.
dan deskripsinya itu karena kita pakai bahasa Inggris, kita ya, karena kita pakai bahasa Inggris berarti fungsinya adalah value at text. Gitu. Kemudian untuk teks tipenya itu nggak usah diganti, dan untuk rate-nya itu tarif pajaknya itu berapa, karena kita menggunakan kita menggunakan 2022 karena di akuntansinya pembukaannya kita pakai 2022, dan di 2022 itu sudah ada penambahan tarif untuk pajak PPN yaitu 11%, maka dari itu kita sudah tidak 10% lagi tapi kita pakai 11%. Nah, Nah, untuk selanjutnya kita harus mengisi link account for tax collect. Nah, untuk link account for tax collect ini adalah yang mungkin kalau kita itu pakai PPN keluaran ya. Jadi itu buat apa namanya? Untuk PPN yang dikeluarkan atau dalam perusahaan itu kita saat menjual barang maka kita akan ada PPN keluaran. Maka dari itu kita bisa pilih VAT. Selanjutnya link account for tax paid kita bisa pilih lawan dari VAT on, atau berarti itu saat pembelian itu akan ada PPN keluaran. Itu nomor akun 1. Kita cari VAT in. Nah, ini. Begitu. Nah, kalau sudah kita bisa pilih oke. Nah, untuk setelah itu kita bisa menghapus akun-akun atau pajak yang tidak digunakan. Saya pilih klik kanan dan kita pilih delete text code. Itu. Tapi semua ya, kecuali VAT tadi dan juga NT atau tidak ada pajak not reportable. Nah, setelah menghapus beberapa pajak yang tidak akan digunakan nanti akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita bisa close.